dan juga pemirsa, kembali lagi di sesi ketiga Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 Day 2 bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Luar biasa sekali karena kita sudah melewati sesi pertama dan sesi kedua dan sekarang kita memasuki sesi ketiga. Hari ini sudah bergabung bersama dengan kita Kak Geza Albana. Halo Kak. Halo Kak Celia. Oke, luar biasa sekali hari ini mau sharing kepada seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Langsung saja ini dia profil dari Kak Geza Albana. Geza Albana, founder personal branding digital.com. Pada tahun 2008, Geza menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro dengan studi ekonomi dan bisnis dan lulus pada tahun 2018. Tidak sampai di situ, pada tahun 2014, Geza melanjutkan pendidikannya di University of Chester, UK dan lulus pada tahun 2015 dengan predikat Postgraduate Program Management with Marketing. Dalam dunia karir Geza, tidak perlu diragukan lagi. Di antaranya adalah Head of Science and Research Development at Polytechnic LP3I Jakarta, Head of Public Relation Discipline at Polytechnic LP3I Jakarta, Manager at Westwork Academy, Business Development Manager at Sagara Teknologi. Kita sambut bersama Geza Albana. Oke, langsung saja saya persilakan Kak Geza karena para finalis pasti sudah tidak sabar untuk langsung mendapatkan materi terkait dengan personal branding juga dari Kak Geza Albana. Langsung saja ini dia Kak Geza Albana, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Celia atas waktunya. Wah, luar biasa nih, saya mau lihat-lihat dulu. Ada berapa orang di sini ya? Wah, banyak sekali. Ada 19 kurang lebih. Oke, berapa menit saya Kak Celia? Oke, Kakak nanti sekitar 40 menit ya 40 untuk memberikan menit, ya. materi. Oke. Oke nih, teman-teman yang sekarang di sini nih boleh tulis di chat box kalian ini lagi di mana sih dan ceritain lagi ngapain. Boleh sambil saya nunggu saya mempersiapkan materinya. Oke. Wow, ini banyak sekali, ada Kak Kimberly, Kak Priscilia, Kak YY, silahkan tulis di chat box. Kita ngomongin tentang personal branding ya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Welcome wherever you are. Wah, ini dia. Selamat datang dimanapun kalian berada. Itu sekarang tuh zamannya ya dimanapun kalian berada ya selamat datang. Nggak ada lagi batas ruang dan waktu. Karena sekarang ya zamannya dimanapun, saya di Jakarta, kalian tersebar, ada di rumah masing-masing, jadi welcome wherever you are. Nah itulah kenapa saya taruh di pertama ini, selamat datang dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Nah selanjutnya, terima kasih. Terima kasih. Ini nggak perlu 40 menit Kak Celia. Wah, halo Kak Geza, pernah saya bercerita. Oke, benar nomor 1, saya sedang di Surabaya Kak. Wah, luar biasa. Saya dari Cikarang. Halo Cikarang. Nah, ini kembali ke materi. Terima kasih. Karena saya menyenangi apresiasi. Jadi, saya menaruh terima kasih ini di awal Kak Celia. Jadi, buat menyapa, karena kita terbiasa mengucapkan terima kasih itu di akhir. Tapi saya mencoba untuk mengucapkan terima kasih di awal, karena mengucapkan di awal itu bisa membuat orang senang. Karena bisa juga terima kasih setelah datang tepat waktu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Jadi itulah alasan kenapa terima kasih itu di awal. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih juga buat panitia, teman-teman dari Aljon TV, Yayasan Aljon Indonesia telah menemukan saya di Instagram mengenai personal branding. Ya memang kurang lebih saya berbicara personal branding di Instagram, jadi boleh teman-teman lihat sekalian. Terima kasih juga buat teman-teman panitia. Oke, ada pertanyaan?
Pasti belum. Ini udah aneh-aneh aja ya. Udah terima kasih di awal, pertanyaan di awal. Belum, nggak apa-apa. Nah, peraturannya ini agak nyeleneh, tapi inilah teknik public speaking saya. Jadi boleh matikan video karena pada saat saya biasa mengisi webinar itu kan ada teman-teman dari mahasiswa nih kebanyakan. Itu concernnya kepada kuota. Pak Geza, kuota saya kemahalan. Jadi saya boleh memberikan opsi buat matikan video karena ada tipe orang yang sifatnya audio. Jadi saya menghormati itu. Ada mic-nya boleh nyalakan asal kondusif, mau ke WC mau jajan boleh sambil makan dulu. Boleh, bebas. Itulah peraturan di saya. Nanti setelah acara sesi saya ikutin lagi panitia. Oke, mau nggak sih dicariin sama duit teman-teman? Nah, teman-teman semuanya. Mau nggak sih cariin? Bukan cari Mau duit. dong, Kak. Mau, Kak. Cariin sama duit, bukan nyari duit ya, tapi dicariin sama duit. Nah, jadi banyak sekali kita mencari duit, tapi ini dicariin sama duit. Nah, ini ucapan terima kasih. Nah, ini contoh, saya ada ucapan terima kasih. Dari terima kasih sampai 2,5 juta per jam ngomongin tentang personal branding aja. Jadi tanpa saya harus kemana-mana, saya diam aja di rumah dengan personal branding saya bisa mendapatkan ini. Gitu. Jadi di rumah aja bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan. Oke. Nah, selanjutnya apa sih personal branding? Nah, silakan tulis di chat box. Personal branding adalah personal branding bebas. Biasanya nih temennya Google nih ya. Anak mahasiswa teman sekarang ini apa aja Google. Silakan tulis personal branding adalah. Google boleh, mau tanya boleh, mau apalagi telepon teman boleh. Kak Felita, cara mempromosikan diri sendiri. Hampir. Terima kasih Kak Felita. Habis itu Kak Joan, bagaimana kita mempresentasikan diri sendiri? Hampir. Terima kasih Kak Joan, Kak Felita. Hampir. Mempromosikan diri sendiri, kita mempresentasikan diri sendiri. Hampir. Oke. Nah, ada lagi Kak Gabriela, strategi to promote ourselves. Nearly. Hampir. Habis itu ada Kak Nicole, cara kita menyalurkan, mempromosikan tentang kita. Hampir. Lama-lama kesel. Hampir. Makasih Kak Nicole, Kak Gabriel, Kak Joan, Kak Felita. Oke. Wah, masih ada lagi. Kak YY, sebuah cerita yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain. Hampir. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Nanti saya kasih tahu kenapa saya bilang hampir dan apa itu personal branding. Wah, ini masih ada yang masuk. Saya masuk menjadi diri sendiri. Kak Josilim, hampir. Wah, lagi. Kak Nichelle, wadah untuk mempresentasikan kemampuan serta nilai diri sendiri. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Apa sih itu personal branding? Kak Joan, mempresentasikan diri sendiri. Oke, nanti saya habis waktu dibaca jadi. Nah, ada berapa orang di Indonesia? Ada berapa orang? Ada sekitar 270 juta orang. Nah, dari 270 juta orang ini, saya baru tahu Kak Cecilia tadi sebagai MC, ya kan? Dari 270 juta orang, 19 orangnya di sini, saya baru tahu Kak MC tadi, Kak Celia. Oke? Nah, itu artinya apa? Artinya kita banyak sekali orang di Indonesia, itu baru di Indonesia, dan gimana kita bisa stand out. Bisa kita memperkenalkan diri kita. Nah, dengan kalian di sini, di Miss Chinese ini, kalian sudah selangkah lebih maju untuk memperkenalkan diri kalian ke khalayak. Gitu. Jadi nanti lebih spesifik lagi akan lebih kena lagi. Oh, siapa sih ini juaranya? Oh, siapa sih ini Miss Chinese Indonesia ini? Nah, dengan kalian nanti memperkenalkan diri kalian secara detail, itu akan
memperkenalkan kalian, mempermudah kalian untuk mendapatkan peluang yang kalian inginkan. Oke, nah personal branding itu sendiri adalah kegiatan menceritakan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada halayak ramai, kepada Indonesia, siapa diri kita untuk mendapatkan sebuah peluang. Nah, peluangnya itu apa aja, bebas. Contoh, saya pengen diundang sebagai narasumber. Personal branding, tentu saya harus menunjukkan kapabilitas saya. Dari public speaking, dari materi, dari pengalaman. Nah, itu kan harus saya tunjukkan di sosial media. Dan pada akhirnya saya tampil di hadapan teman-teman kalian. Itu jadi peluangnya apa yang kalian inginkan, nah tunjukkan itu. Indikator-indikator apa aja yang mendukung peluang kalian itu tunjukkan. Jadi itulah yang sudah saya lakukan di Instagram, di TikTok, sehingga saya sudah melalang buana, udah jalan-jalan kemana-mana dengan personal branding itu sendiri. Oke, nah peluang itulah yang kalian ciptakan. Nah, ini ada permainan, jadi sebenarnya untuk melihat kalau kalian ada waktu boleh nanti tulis di menti.com, nanti masukkan kodenya, nanti kita akan lihat sendiri hasil-hasilnya. Nah, di situ nanti kalau kalian sudah akses ke menti.com, masukkan kodenya, nanti keluar tuh peluang pertanyaan. Peluangnya itu peluang apa yang kalian inginkan, nanti tertulis di sana, nanti bisa dibahas kalau ada waktu ya. Jadi bisa kalian tulis dari sekarang, nanti mungkin di akhir ada waktu, nanti bisa dibahas. Nanti coba aja kalian di Google, ketik ini, habis itu masukkan kodenya. Oke, nah kenapa sih pentingnya personal branding? Kalian pernah ngerasain, aduh capek nyari kerja ya, aduh kok susah ya nyari peluang ya, susah nyari uang ya. Nah, kok kalian sudah merasakan itu, artinya kalian perlu personal branding. Karena kan kita malam-malam, aduh capek ya, aduh gimana ya nyari duit, aduh ya kok nggak dapat kerjaan atau nggak dapat peluang. Nah, artinya kalian sudah perlu personal branding. Nah, lalu apa bedanya dong Kak dengan pencitraan? Nah, kadang menanya, pencitraan terus dengan personal branding apa bedanya? Sebenarnya kata pencitraan itu sama aja dengan personal branding, tapi kata pencitraan ini sering disalahartikan dan disalah tempatkan menurut saya. Jadi itu kenapa pencitraan itu selalu di hal negatif, karena suka ditaruh di tempat-tempat yang misalnya politisi ataupun artis yang di depan kamera, beda dengan real life-nya. Jadi sebenarnya pencitraan dan personal branding itu sama, tapi disalah tempatkan. Jadi sehingga artinya itu jadi negatif. Jadi yang paling penting adalah dari pencitraan dan personal branding itu adalah genuine dan be yourself. Jadi kalau kalian sudah genuine dan be yourself, nah itulah sudah personal branding dan pencitraan. Pencitraan itu kan citra diri. Jadi pada saat kalian menceritakan citra diri kalian, ya kalian sudah seperti itu, ya itulah diri kalian, asal jangan di depan kamera dan di real life itu berbeda. Oke, zombie. Nah, kalian udah tahu kan zombie. Zombie itu kan the living dead, dia itu hidup tapi seperti nggak ada punya kehidupan, jadi lari sana, hantam sini. Ya, kalian zombie seperti itu dia. Nah, jadi kayak gimana sih contoh zombie? Zombie itu kan dia pucat ya. Kalau kita banyak sekali di sana, ini di luar sana itu pucat. Pucat tuh gimana? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pucat tuh. Ya kerja lagi ya, kuliah lagi. Nah hari Jumat sore, nah itu udah mulai ada bersinar. Wah, thanks God, it's Friday. Jadi udah mulai sore-sore udah mulai hidup, udah mulai cerah muka. Jumat, Sabtu, hidup, jalan-jalan, kemana, healing. Sabtu, Minggu sore udah mulai pucat lagi untuk menghadapi hari Senin. Jadi kalau kita seperti itu berarti hidup zombie lah, pucat. Nah, biar gak jadi zombie ya kita harus explore, banyakin main gitu. Jangan belajar terus, main, karena main itu kan kita tahu kita senangnya di mana. Oke. Nah, identifikasi diri. Pada dasarnya semua orang itu jenius, kata Albert Einstein. Tapi terkadang bingung jeniusnya di mana. Nah, tentunya kita harus main, explore. Karena kita main, kita tahu di mana kita senangnya, di mana kita posisi kita itu
pas gitu. Jadi identifikasi diri perlu karena untuk lebih tahu siapa diri kita. Oke, nah kekurangan. Nah biasanya nih kalau ditanyain tentang kekurangan, kalian akan masa sih? Emang iya sih. Gitu kekurangan biasanya itu akan lebih cepat. Kalau kalau saya minta sebutkan kekurangan kalian, biasanya itu insecure, Kak. Habis itu saya pemalu, Kak, atau overthinking. Itu lebih cepat tuh. Tapi kalau misalnya ditanyain tentang kelebihan, kalian akan, saya jago ini ya, kayaknya enggak deh. Kayaknya ada yang lebih jago deh. Nah, begitu kalian tanya tentang kelebihan, itu kalian akan lebih menahan diri dibandingkan dengan kekurangan. Karena pada saat bilang kekurangan itu akan cepat sekali. Oke, nah identifikasi diri. Contoh, misal saya mengerti kalian tuh banyak sekali aktivitas. Ini salah satu cara untuk menemukan personal branding kalian. Identifikasi diri, kalian banyak kegiatan, pilih tapi 5 saja cukup. 5 kegiatan yang kalian senangin. Dan dan kalian jangan mikirin, ini ada duitnya atau enggak ya. Gitu. Kalau kalian mikirin, saya mau ini karena ada duitnya. Nah itu akan capek tuh biasanya. Nah, misalnya ada penulis, podcaster, main bola, videographer, content creator. Nah, begitu kalian memilih, pilih yang kalian senangin. Jangan kalian mikirin ada duit apa enggak gitu. Kalau saya senangnya ya senang ngobrol, senang sharing. Jadi pada saat misalnya saya diundang narasumber, saya nggak ada nanya tentang red card, saya nggak ada tentang apa aja. Pokoknya yang penting waktu cocok, tema cocok, saya mau. Karena pada saat itulah kesenangan saya, senang sharing gitu. Jadi makanya saya cukup melalang buana karena ya saya senang sharing aja. Nah, cari kegiatan yang kalian senang. Kalau kalian karena ada duitnya nanti kalian akan capek gitu. Kayak nanti mana nih kata Kak Geza saya dapat duit. Kak Geza pembohong. Saya lagi disalahin. Jadi cari kegiatan yang kalian senang gitu. Kalian senang, yaitu diri kalian tanpa kalian mikirin ini ada duitnya atau enggak. Oke, dari 5 kegiatan kalian buatkan kontennya masing-masing dan nanti kita lihat reaksi audiens seperti apa. Dari kelima itu mana yang kalian senangi. Oke, dan audiens pun senang. Ini materi offline nih. Nah, dikenali setelah kalian menemukan konten apa atau aktivitas apa, kalian harus bisa tahu nih, menentukan audiens. Ada 2 cara, menentukan ataupun ditemukan. Menentukan itu seperti apa? Kalau menentukan itu, kita punya kolam sendiri. Oke, kolam sendiri. Contoh, saya di dosen digital itu, kolam saya itu adalah orang-orang umur 18 sampai 24 tahun. Saya jadi ngebahas tentang life crisis, habis itu tentang mahasiswa, tentang dunia perkuliahan. Jadi itulah kolam, menentukan kolam sendiri. Ataupun ditemukan. Ditemukan itu misal di 19 orang ini ada yang bilang A, yang lainnya bilang I. Nah, itu kan, siapa tuh yang bilang A, dia tuh yang bilang A. Itu ditemukan. Nah, jadi bagaimana cara kalian untuk membedakan diri kalian dengan yang lain. Atau mencari audiens seperti itu. Ditemukan ataupun menentukan audiensnya. Nah, menciptakan citra diri itu tidak dikarang-karang, konsisten, reputasi terbangun, publik percaya. Kalau saya nggak memulai membuat konten di Instagram, di TikTok, nggak secara konsisten, reputasi nggak akan terbangun. Gitu, hingga publik percaya. Kalian, teman-teman juga yang di Chinese, kalian kan sudah mempresentasikan diri kalian konsisten terus, habis reputasi nanti kalian akan terbangun hingga publik percaya. Gitu. Jadi saya sampai ke sini pun karena publik percaya saya mampu untuk memberikan materi tentang personal branding. Oke. Peluang dan cita-cita ini mungkin nggak familiar dengan teman-teman kali ini bola. Saya senang sekali ke sini. Ini Old Trafford, Manchester United, tempat saya ini MU. Saya senang MU. Nah, ini ekspektasi dan realitas saya dulu. Ekspektasi dan realitas sampai. Ini adalah kiper dari Manchester United. Yang di awalnya saya nonton aja di TV, pada akhirnya saya bisa mencapai ke Inggris untuk nonton bola dan menuntut ilmu. Jadi cita-cita saya seperti itu dulunya. Dan itu ternyata saya sudah melakukan personal branding pada saat saya kuliah. Ini saya tempelkan semua, karena dulu Instagram belum ada ya.
Udah ada, tapi nggak seramai sekarang. Tawan umur ya. Nah, pada saat itulah saya menempelkan sebuah konten. Kalau dulu kan kontennya ya tentang nempelin nempelin semua di kamar kosan saya. Kalau sekarang kan kontennya tinggal upload di Instagram. Nah, dulu tuh saya tempelin semua tentang Inggris, tentang Manchester United di dinding kosan saya. Nah, pada saat itulah teman-teman melihat dan peluang itu terbuka. Karena teman saya sering datang main ke rumah, habis itu dia tahu keinginan saya, peluang yang saya inginkan, dia langsung nawarin, Des, nih ada peluang mau ke Inggris nggak? Ini loh beasiswanya, coba deh. Coba seandainya saya nggak mengkomunikasikan itu, tentu nggak akan ada peluang. Jadi itulah kenapa peluang itu harus diceritakan, apa yang kalian inginkan, gitu, dan kalian mampu pada saat itu. Oke, kalian harus mampu dan siap. Critical thinking, peluang yang nggak sesuai. Misal saya pernah diundang menjadi narasumber di apotek, apoteker. Saya nggak ada pengalaman ngeracik obat ini. Kenapa saya diundang? Saya tanyakan, kenapa Kak saya diundang? Bukan tentang obat kan? Enggak kok Kak Geza. Jadi kita ini tentang personal branding buat apoteker. Jadi saya terima. Ada lagi peluang yang saya tolak itu mengenai LinkedIn. Saya jago di Instagram, tapi saya di LinkedIn, disuruh di LinkedIn. Nah itu saya tidak dulu deh, karena saya nggak expert di sana. Apabila saya terima, nanti audiensnya kecewa dan itu kan nggak bagus. Jadi itu ada juga critical thinking. Jadi dalam ngebangun personal branding, critical thinking itu perlu untuk kalian sukses. Oke? Nah, kamus, belajar. Saya nggak bilang kata belajar, tapi bilang main. Mari kita main marketing. Oke, biasanya gitu. Kita main apalagi matematika, gitu. Karena kata belajar itu sudah di dalam otak manusia itu sudah malas bawaannya. Aduh, belajar mulu dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, dengan mengganti aja itu akan merubah mindset. Main karena main itu adalah belajar dengan sukarela, ya kan? Kita main main makeupan itu kan belajar gimana caranya touch up, gimana cara pakai eyeliner, lipstick. Nah itu kan kita sebenarnya bermain, tapi dalam rangka belajar. Nah dengan mengganti kata main aja itu langsung merubah mindsetnya. Oke, disiplin. Disiplin sebenarnya itu bebas berekspresi, ya kan? Dulu kita nggak disiplin untuk merangkak, berjalan, nggak mungkin kita bisa berlari sekarang. Gitu. Jadi disiplin itu sebenarnya bebas berekspresi. Salah, hampir benar. Tadi contohnya pada saat menjawab personal branding itu apa? Saya nggak bilang salah, tapi saya bilang hampir benar. Kenapa? Karena pada saat saya bilang salah, itu siapa Pak? Kak Felita yang pertama ya. Pada saat Kak Felita menjawab, habis itu saya bilang salah, yang lain pasti, ya Felita aja salah, apalagi saya, gitu. Jadi dengan merubah kata hampir, kalian akan ngerasa, wah Felita hampir nih, saya pengen coba gitu. Jadi itu psikologi. Jadi tidak menggunakan kata salah, tapi menggunakan kata hampir. Gitu. Jadi menggunakan perubahan kata hampir aja itu akan merubah persepsi orang dan psikologi orang. Jadi itulah kenapa pentingnya public speaking, kenapa pentingnya itu ngomong, karena ngomong itu bukan doang, tapi ngomong itu bisa menggerakkan orang gitu. Jadi bisa menggerakkan orang dengan satu perubahan kata aja itu akan merubah kondisi hati seseorang, ya kan? Dari salah cuma bilang hampir aja itu akan merubah, wah saya pengen dia hampir saya bisa gitu. Jadi itulah kenapa saya membilang kata hampir. Padahal semua jawaban itu benar. Semua yang tadi kalian tulis itu adalah benar. Tapi itulah cara saya memberikan kenapa hampir. Oke, nah medium personal branding itu ada 3. Ada kata, tindakan, pakaian. Maksudnya gimana? Saya ingin dikenal sebagai dosen yang asik. Saya pengen dikenal sebagai dosen yang gaul, yang asik lah. Nah, kata-katanya harus saya sampaikan, yaitu tidak menggunakan kata-kata kaku. Pada hari ini saya akan menyampaikan. Nah, itu kan agak kaku. Jadi terkesan kaku dan nggak menimbulkan personal branding dosen yang gaul, yang asik. Misal kalian pengen dikenal sebagai ibu-ibu gaul kan panggilnya bun, sis gitu kan.
gitu. Bro, pakai bro. Itu kata-katanya harus tersampaikan. Tindakan, nah tindakannya juga harus sesuai. Saya ingin dikenal dosen yang gaul, ya tentu tindakan saya harus ya seperti anak muda. Pakaian seperti itu juga. Pakaian menggambarkan diri kalian dan siapa diri kalian. Kalau saya pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja, itu akan merubah mindsetnya. Katanya mau dikenal sebagai dosen gaul, tapi kok itu ya bajunya kaku ya. Nah, gitu. Jadi casual itu yang saya pakai. Pakaian ini kalau di produk itu packaging. Gitu. Jadi packaging itulah, dan pakaian itu perlu pada saat kalian menampilkan siapa diri kalian. Seperti sekarang ini ya, kalian sebagai finalis Miss Chinese Indonesia ya harus menampilkan siapa diri kalian. Oke? Nah, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gimana nih maksudnya? Kalian pasti pernah makan kaleng, makan kerupuk maksudnya ya. Gak pernah mungkin dong makan kaleng, itu salah nyebut. Kalian pasti pernah makan kerupuk ya. Pasti di antara dua ini kalian nggak akan bingung milih yang mana. Misal kalian lagi makan bakso, kalian nggak akan bingung milih yang mana. Ambil yang kanan, ambil yang kiri. Pasti nggak akan bingung. Tapi pada saat misalnya ditempelkan stiker, bakso, kerupuk ini enak untuk makan bakso. Tanpa kalian sadari, kalian akan ngambil yang kanan. Gitu. Karena brand itu adalah persepsi, gimana cara kita mempersepsikan barang kita. Ya kan? Masa sih? Padahal ukuran sama, rasa sama, cuma ditempelkan stiker yang merubah persepsi orang. Oke, langsunglah naikin 200 saya juga udah oke itu. Langsung beda value-nya karena memperkenalkan gitu. Oke. Jadi persepsi itu penting, ngebangun persepsi itu untuk sebuah brand. Mungkin kalian tahu Oreo ya kan? Oreo sih berapa sih di itu? Oreo itu di warung itu 5.000 mungkin ya, 10.000. 10.000 berapa? 10 keping. Kalau di pasar itu Oreo itu murah, itu 2.000 bisa berapa. Nah, dari pasar misalnya 2.000 tambahin logo brand Oreo, naik lagi 10.000, ditambahin lagi Supreme. Kalian tahu Supreme kan? Nah, Supreme berapa itu? Oreo plus Supreme itu 500.000 3 keping. Jadi persepsi orang mengenai brand Supreme itu mahal. Karena Supreme berhasil membuat persepsi itu. Gitu. Nah, gimana kalian mau membuat persepsi kalian? Ya, itulah strategi kalian. Kalian pengen dikenal sebagai yang mana nih? Jadi seperti itulah cara membuat persepsi dan personal brand. Mencari keunikan. Contoh, saya anggap aja dosen ada 1 juta orang di Indonesia ya. Ada 1 juta orang di Indonesia. Saya kasih rumusnya dengan nambahin yang itu akan membuat beda. Dosen yang muda langsung kurang kan? Dosen yang muda kurang. Tambah lagi, dosen yang muda cowok kurang lagi. Dosen yang muda cowok gampang diajak ngobrol 1.000 orang. Makin spesifik. Dosen yang muda cowok gampang diajak main gaul, main Instagram, dosen digital. Gitu. Jadi itulah gunanya mengenali diri sendiri. Oke, boleh Miss Chinese Indonesia. Yang apa gitu? Yang apanya itulah yang ada di diri kalian. Itulah yang membuat kalian tuh beda dengan yang lainnya. Dengan finalis lainnya, bisa dengan ya kalian akan berpacu di sana. Gak akan pernah sama kalau kalian memperkenalkan diri kalian itu secara spesifik gitu. Oke, pakai yang aja. Tinggal tambahin yang makin spesifik itu makin unik. Oke. Nah, pada saat ngebangun personal branding itu ada tahapannya. Ini yang saya lewati. Saya di hari ke-70 baru bisa memetik hasilnya. Saya diundang ke sana kemari, saya dapat endorse. Jadi semua orang mempunyai jalannya masing-masing, tapi ini yang saya hadapi. Tapi pada prinsipnya itu ada lika-likunya, ada naik turunnya. Semangat. Habis itu hari ke-21 atau selanjutnya itu adalah heran. Nanti pada saat itu, oh gini ya hasilnya, padahal saya udah ngikutin, dasar Kak Geza pembohong. Nanti saya disalahin lagi. Jadi bukan gitu, jadi konsepnya adalah kalian terus mencoba. Oke. Nah, membangun personal branding itu online atau offline, dua-duanya. Gitu. Jadi segala aktivitas offline itu di-online kan. Oke.
Itu contoh, misalnya teman-teman ada yang pengen jadi ketua BEM, misalnya, gitu. Ataupun sekarang jadi Miss Chinese ya, kalian kan harus membuat beda, nggak cuma buat konten, tapi harus berdampak beneran di real life-nya. Jadi bukan hanya sebuah konten, tapi itu benar-benar dilakukan. Kalau misalnya di kasusnya di BEM, ya kalian harus rapat, harus ketemu fakultas, harus ketemu mahasiswa, harus ketemu dosen. Nah itu kan yang harus dilakukan. Habis itu di online kan, gitu. Oke, nah 10 kali pandemi, kita sudah 10 kali pandemi selama sejarah manusia. Mungkin yang kita anggap normal, itu mungkin new normal yang ke-9 gitu. Jadi yang penting adalah adaptasi. Nah, ada persamaan dari virus dan teroris, sama-sama nggak bisa hilang. Oke, nah ini bentuk adaptasinya. Kalau teroris itu kita pakai metal detector, ya kan? Kalau virus ini pakai termogan, pakai aplikasi peduliin aku, ya. Bukan peduli lindungi, peduliin aku siapa dong? Masa peduli lindungi? Pakai aplikasi, habis itu pakai hand sanitizer. Nah, itu kan bentuk kita beradaptasi. Zoom seperti sekarang. Nah, ini ada kebiasaan baru yang memudahkan. Oke, yang memudahkan selama 60 detik atau 1 menit ini yang terjadi di sosial media, di dunia digital. Misal, di Instagram udah 138.000 ads berlangsung. Ada 1 juta dolar orang spend uang di internet. Jadi kalau kita nggak pakai digital, itu akan ketinggalan. Jadi kalian usahakan. Inilah yang terjadi selama 60 detik. Nah, ada kebiasaan baru yang memudahkan, itu Zoom, itu akan dilanjutkan. Antri online, ada kebiasaan baru yang merepotkan dan akan ditinggal, yaitu antigen. Nggak mau kalian ditusuk hidungnya, kan selamanya bolong nanti lama-lama ya. Jadi ada kebiasaan baru yang memudahkan, itu harus kalian adaptasi dan kalian harus bisa sesuaikan. Nah, ini cara kerja algoritma sedikit. Saya karena pernah diundang juga sebagai content creator. Jadi di sosial media itu yang penting adalah kalian bisa memenuhi fitur-fitur misalnya love, like, comment, share, save gitu. Kalau konten kalian mengandung itu akan sangat mudah TikTok maupun Instagram mempromosikan diri kalian. Jadi sekreatif mungkin gimana caranya? Ini hanya sedikit saja. Nah, di Instagram itu ada 2, content creation maupun content distribution. Kalian sudah bikin konten bagus, distribusinya mungkin yang kurang bagus. Jadi itu aja yang dilihat dari sebuah konten. Jadi misalnya, wah saya udah bikin konten nih, saya udah bikin editing pakai Adobe, pakai Photoshop, tapi kok nggak bagus. Nah, artinya konten distribusinya kurang tepat. Karena konten distribusi itu ada hashtag, ada endorse, ada direct selling, ada Instagram Buddies, jadi banyak sekali faktornya, tapi pada dasar cuma 2 itu aja prinsipnya. Nah, membuat konten itu jangan ego konten, tapi audience centric. Ego konten itu ya maunya kita. Tapi kalau misalnya audience centric, apa sih yang dibutuhkan pada audience? Nah, itu kita buatkan. Jadi kita buat untuk audience, itu akan lebih senang nih orang. Wah, pas nih gitu. Jadi relate, kita menemukan relate-nya, relatable-nya antara kita dengan audience. Nah, kegiatan personal branding itu kegiatan 24 jam 7 hari. Jadi kita menggiring orang dari tahu menjadi seorang sahabat. Menjadi seorang sahabat itu gimana sih? Menjadi seorang sahabat itu adalah pada saat orang itu sudah merelakan waktu dan uangnya. Misal, kalian pasti tahu KKI ya kan? Kalian tahu Atta Halilintar pasti kan? Apakah kalian beli bandananya Atta Halilintar? Tentu kan tidak. Apa kalian sudah bergabung dengan AHA fans? Tentu kan tidak. Kalau kalian sudah beli, misalnya, kalian sudah pada posisi sahabat berarti. Nah, gimana cara kalian menggiring audiens kalian menjadi seorang sahabat yang rela mendukung kalian? Misal kalian ingin nanti salah satu dari kalian juara dari Miss Chinese. Jadi artinya kalian harus bisa mengambil dan menggiring orang dari tahu menjadi seorang sahabat, sehingga memilih kalian gitu, memilih kalian dan membuat kalian tuh kalian cocok menjadi Miss Chinese Indonesia. Jadi gimana caranya itu personal branding 24 jam 7 hari, nggak bisa cuma sehari 2 hari, nggak bisa selamanya. Nah, tugas kita adalah menggiring orang ini yang baru tahu. Kalian pasti baru tahu saya gitu.
belum tentu kalian follow saya karena belum ada menemukan relatable-nya gitu. Belum menemukan. Nah, gimana cara menggiringnya, itulah tugas kita masing-masing sampai menjadi seorang sahabat dan oke, saya fans berat gitu. Oke. Nah, udah berapa kali, ini udah mau habis, udah hampir 40 menit. Udah berapa sering saya, udah lumayan, sudah hampir saya webinar. Sudah dari 2020 saya mencoba ngebangun personal branding, habis itu sudah keliling Indonesia walaupun virtual. Udah keliling kemana-mana, udah 2 negara, Malaysia, sampai ke Tiongkok. Saya juga pernah mengisi sana di online-nya, saya belum ke sana. Ke kementerian, 1 siaran radio dan 1 siaran TV internasional. Oke, dan nanti dilanjutkan ya menti.com tadi. Kalau kalian itu nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang peluang apa yang kalian inginkan. Yang kedua itu adalah review. Misalnya kalian memberi saran dan kritik buat webinar kali ini. Jadi boleh diisi, boleh nanti kapan kalian sempat aja. Oke. Terima kasih. Kalau dulu tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau sekarang beda. Kalau sekarang itu belum kenal udah sayang. Biasa. Mahasiswa saya, Pak, saya sayang sama dia tapi saya belum kenal, Pak. Kalau dulu tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang belum kenal aja udah sayang. Oke, saya Muhammad Geza Albana, panggil aja Geza. Jangan Al, nanti dikira keluarga Al Eldul, beda ya. Saya Geza Albana. Habis itu kesibukannya 1, sok sibuk. 2, ngonten. Saya ngonten di Dosen Digital. Habis itu saya brand strategis di teknologi.id, media. Habis itu jasa konten, saya memegang beberapa UMKM. Jadi dengan personal branding, banyak peluang yang saya bisa berikan. Yang sekali dapat. Nah, saya juga agen asuransi, saya juga narasumber, saya juga membuat kelas personalbrandingdigital.com. Buat kalian pengen akses bisa hidup dari karya karena personal branding, modal cuma konten. Oke, terima kasih Kak Celia. Oke, terima kasih Kak Geza. Hari ini sudah ready buat kita semua, udah memberikan materi dan pembekalan terkait dengan personal branding. Semoga setelah ini seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 akan membrandingkan dirinya lebih lagi melalui Instagram dan membuat konten-konten menarik ya kan, seperti yang sudah diajarkan oleh Kak Geza sebelumnya. Oke. Sahabat Eljon, pageant lovers, dan pemirsa semuanya, saksikan terus Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 Day 2 pada sesi keempat nantinya hanya di Eljon TV. Terima kasih semuanya.